asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqur rabbi zidni ilmi warjubni fahma ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah mushola Panitul Quran, kita dipertemukan kembali oleh Allah. Dengan hidayah Allah lah kita bisa berkumpul bertemu di sini. Insyaallah dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka taqarrub ilallah, kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Imam insyaallah. Seperti biasa, ibu kita lanjutkan tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 233 ya sekarang ya. Kalau keburu nanti sampai 234. Kita baca dulu ayat pertama saja, nanti ayat keduanya 234 menyusul. Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mawludi lahu rizqun wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru walidatun biwaladiha wa la mawludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dhalik fa in arada fisalan aw taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima wa in aradatum an tastardi'u awladakum fala junaha alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Silakan diterjemahkan dahulu. Nama Ibnu ada, nama Ibnu. Ya, saya terjemahkan dulu. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kerja dengan cara yang santun. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah saat ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyatu dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atau keduanya. Dan jika kami ingin mensyukurkan anakku kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih Mama Ibnu. Itu terjemahannya. Sudah ada gambarannya Bu ya. Ayat ini berbicara tentang hak dan kewajiban menyusui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna." Wal walidatu, ibu-ibu maksudnya Bu. Ibu-ibu yang menyusui, yang baru lahir, ada alif ta kan ujungnya, berarti itu ibu-ibu, mama. Ibu-ibu yurdi'na, dia menyusui mereka. Ada awalan ya, belakangnya nun, itu berarti mereka untuk wanita. Mereka
menyusui auladahuna, anak-anak mereka. Itu terjemahannya. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ini adalah al-khabrun bimana amr. Kalimat ini kalimat berita tapi bermakna perintah, Bu. Ya. Kan ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka, ini kan kalimat berita tapi bermakna perintah. Seperti itu. Ya, jadi ini perintah, Bu, tapi memakai kata kalimat berita. Khabrun bimana amrin, ya, amrun. Seperti halnya di bahasa kita, Bu. Misalkan ketika pengajian lagi sepi, ibu bilang di grup, nah, pengajian rumahan cuman yang datang cuma 5 orang, itu berita, Bu, ya. Tapi itu perintah sebetulnya. Kalimat berita yang bermaksud memerintah atau mengajak kepada yang rumahat yang lain gitu. Jadi ini kalimat perintah. Makanya diterjemahkan hendaklah menyusui. Ini kan arti aslinya fi'il mudhari, bukan perintah gitu, Bu, ya. Nah, kemudian sebelum kata al-walidat ada kata wa. Wa kalau dia sebagai huruf atau huruf sambung, berarti ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ada kaitan langsung gitu maksudnya. Ada munasabah langsung terkait ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berkenaan dengan apa, Bu? Ayat sebelumnya kita berbicara tentang apa tuh? Penceraian. Ini juga ada hubungannya dengan penceraian. Maksudnya ketika terjadi penceraian kemudian si istri itu menyusui, maka ada hak kewajiban antara mantan suami dengan istrinya. Yang kita pahami mungkin ini umum, ya. Si ibu melahirkan masih ada suami, tapi ini sebetulnya kaitan langsung dengan ketika ada penceraian sementara si suami meninggalkan anaknya gitu. Ya, apalagi ini berlaku untuk yang rumah tangga yang tidak terjadi perceraian, berlaku umum juga, Bu, ya. Apa hak kewajibannya? Pertama bagi si ibu adalah tentunya ya'ani mutallaqat. Nah, yang dicerai, al-mutallaqat yang dicerai, allati lahunna auladun min azwajihinna yuradina, ya. Wanita yang dicerai tetapi dia mendapatkan anak dari suaminya, yurdi'ana, maka dia diperintahkan untuk menyusui. Khabrun bima'na amri. Kata berita bermakna perintah. Gitu, Bu, ya. Wa huwa amrul istijabin la amrul ijab. Tetapi ini tidak wajib mutlak. Tidak wajib mutlak, Bu. Tidak wajib mutlak. Kenapa? Li'annahu la yujibu alaihinna irada'u. Ya, ini tidak menjadi kewajiban mutlak kalau, ya, idza kana yujadu min turdi'al walad, kalau ada orang lain yang menyusui. Jadi misalkan suatu kondisi ibu tidak bisa menyusui, ya, maka ada orang lain yang bisa menyusui, ibu susuan, maka kewajiban ibu sudah beralih ke yang menyusui itu. Ya, Bu, ya. Atau ibu, mohon maaf, tidak ada itunya asinya, maka tidak jadi wajib langsung disusui sama langsung sama asi, tapi boleh diganti dengan susu formula atau yang lainnya, gitu, Bu, ya. Jadi tidak wajib mutlak, itu tidak wajib mutlak. Nah, itu, Bu, ya. Nah, kemudian haulaini kamilain, selama 2 tahun. 2 tahun sempurna anjurannya. Selama 2 tahun sempurna. Namun di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab Al-Baghawi ini dijelaskan liman arada yutimmar rodoah. Maksudnya bagi ibu yang hendak melaksanakan kesempurnaan 2 tahun, kan memang maksimalnya bagusnya
optimalnya 2 tahun. Tapi ini bukan menjadi batasan, Bu. Boleh kurang, boleh lebih dari 2 tahun gitu ya. Jadi ini bukan batasan saklek. Boleh kurang dari 2 tahun, boleh lebih dari 2 tahun. Nah, di sini dijelaskan ya oleh Imam Al-Baghawi. Di sini dijelaskan hada wa laisa biha dunadalik hadun mahdudun wa innamahu ala miqdari salihi sabbi wa ma ya'issu bih. Ini adalah kondisi bukan batas maksimal, boleh kurang, boleh lebih dari tahun. Kenapa? Karena kondisi seorang anak berbeda-beda. Betul nggak, Bu? Anak itu berbeda-beda. Ada yang sebelum 2 tahun sudah segar badannya, sudah bisa disapi, gitu Bu ya. Kalau zaman dulu dikasih apa tuh? Buah batrawali, di sini apa namanya? Biar anaknya pahit, Bu ya, berhenti langsung. Nah, gitu dulu. Zaman saya waktu kecil seperti itu, ibu saya dikasih batrawali, jadi pahit. Ada anak yang perlu masih ASI 2 tahun lebih, jadi boleh Bu. Ini anjuran baik aja selama 2 tahun. Boleh kurang, boleh lebih. Seperti itu Bu ya. Nah, itu kewajiban bagi seorang ibu ketika terjadi perceraian sekalipun. Jangan sampai ketika jadi perceraian ada emosional kepada mantan suaminya, maka anak jadi korban. Nggak boleh. Tetap ada kewajiban. Itu Bu ya maksudnya. Apalagi tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa di rumah tangga, itu lain lagi. Jadi ayat ini memang terkait khusus kondisi perceraian dan kemudian ibunya punya anak gitu, seperti itu. Lalu apa kewajiban untuk mantan suaminya? Dan ini juga berlaku kepada suami yang rumah tangganya tidak apa-apa. Wa 'alal mauludilah, dan kepada ayah yang melahirkan anaknya, yakni al-abun, maksudnya bapaknya. Di sini tidak disebut abun, tapi maulud yang melahirkan, karena anak nasabnya ke ayahnya, itu maksudnya itu ya. Rizquhunna, maksudnya memberikan rizki kepada hunna. Hunna itu mereka untuk perempuan. Berarti ibunya menyusuikan perlu vitamin Bu ya. Walaupun sudah cerai, tapi si mantan istrinya harus disuplai Bu. Jangan anaknya saja disuruh kasih ASI, tapi ibunya mantan istrinya nggak disuplai makanan, ya, nggak diberikan pakaian yang layak seperti itu, maka ditransfer lah sama mantan suaminya. Nah, ini kewajiban Bu. Ketika kita di keluarga dihadapan seperti ini. Ini Al-Quran, Masya Allah. Ternyata di Al-Baqarah berbicara soal keluarga Bu ya. Bukan hanya surat An-Nur itu. Rizquhunna maksudnya ta'amuhunna, memberikan makan ya, gitu. Jangan sampai ketika ibu sedang menyusui terjadi perceraian, ditinggalkan sama pisah rumah, ditinggal sama suaminya, nggak ada yang bisa dimakan. Otomatis ASI-nya kualitasnya tidak bagus, karena ASI kan intisari dari makanan yang bergizi. Seperti itu. Ini kewajiban mantan suami. Karena ayat ini berkaitan dengan itu sebetulnya, Pak. Tapi kalau kita tidak baca tafsir kan, kalau kita tidak baca tafsir, tidak dijelaskan dengan tafsir, ini seakan-akan wanita umum kan ya, padahal ini wanita perceraian punya anak lagi menyusui. Ya kalau keluarga baik-baik saja mah ya apalagi ya, orang serumah, orang masih suami istri, masa nggak diperhatikan istrinya, seperti itu Bu ya. Jadi ini hak dan kewajiban bagi siswa. Wa kiswatuhunna, bukan hanya gizi makanan, tapi dia juga harus, maksudnya libas suhunna, harus memberikan pakaian. Jangan sampai si ibu lagi menyusui randut-dut, tahu nggak Bu randut-dut tuh? Randut-dut pakaiannya kucel, dekil, karena menyusui kan Bu ya, buka menyusui. Maka mantan suaminya pun harus ngasih pakaian dan makanan juga pakaian seperti itu ya, biar dijaga higienis Bu. Bayangkan
kalau pakaiannya itu mulu kucel, itu berpengaruh kepada kebersihan dirinya dan bayinya. Betul nggak Bu? Saya prihatin sekali, sedih sekali ketika di berita di Sukabumi Bu ya, ada seorang anak meninggal, di dalamnya banyak cacing pita. Ya kan, kemiskinan, orang tuanya juga ODGJ, di bawahnya banyak ternak-ternak Bu ya, sehingga makanan itu lewat tanah masuk ke perut. Memang kesehatan itu, nadofah itu, kesehatan itu harus dijaga Bu ya, dianjurkan seperti itu. Nah itu, Masya Allah Bu ya, itu kewajiban bagi suami. Kalau nggak ada, boleh nuntut Bu. Kamu seenaknya saja gitu ya, meninggalkan anak, nggak ngasih makanan, nggak ngasih pakaian kepada ibunya yang sedang menyusui, selama menyusui, seperti itu Bu ya. Bil ma'ruf, apa maksudnya bil ma'ruf? Ya, bil ma'ruf ini adalah ay ala qadril maisarah, sesuai kemampuan. Tentunya ibu yang menyusui jangan menuntut berlebihan kepada mantan suaminya. Minta jatah ya gaji sebulan 50 juta, suaminya gajinya 4,5 juta, ya nggak boleh ya. Minta pakaian yang mahal-mahal ketika lagi menyusui, ya tidak boleh ya. Maksudnya bil ma'ruf ini ya harus dengan baik, sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Dalam hal ini si suami ala qadrin baisara, sesuai dengan kemampuannya, begitu Bu ya, gitu. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Nah, gitu. Seseorang itu tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya. Maksudnya toqatuha, maksudnya kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuan tadi. La tudarru walidatun biwaladiha, ya. Tidaklah anak yang memudaratkan kepada ibunya. Apa maksudnya ini? Kemudian la tudarru walidatun biwaladiha, tidak memudaratkan dan tidaklah anak bayi itu membuat mudarat kepada ibunya. Wala mauludun lahu biwaladi, begitu juga anak itu tidak membuat mudarat kepada bapaknya. Pertama, hak dan kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Jika ibunya tidak bisa menyusu ASI, maka masih ada mungkin ibu persusuan. Dan nanti kemudian di kalimat berikutnya, ibu persusuan itu boleh dikasih upah atau diganti dengan susu formula yang tentunya mahal Bu biayanya Bu ya. Sebulan berapa kira-kira Bu? Segitu aja lah ya, bisa jutaan Bu kalau susunya yang mahal. Nah, makna kedua adalah la tudurru walidatun biwaladiha, maksudnya kata Imam Al-Baghawi, wa yanza'ul waladu minha ila ghairiha ba'da an radiyat bi irda'ih. Maksudnya jangan sampai suami dan pihak suami mengambil anaknya setelah ibunya menyusui selama 2 tahun. Perceraian ibunya menyusui dengan baik selama 2 tahun, diambil anaknya begitu saja sama suami dan keluarga suaminya. Tidak boleh. Itu berarti membuat darurat, membuat sakit kepada ibunya. Gitu ya. Jadi ya musyawarah aja lah, yang nama perceraian kan musyawarah, seperti itu. Tidak harus diambil paksa, kecuali ibunya menyerahkan, silakan setahun ini tinggal di ayahnya, di pihak ayah. Kemudian wala mauludun lahu biwaladi, maksudnya la tulkihil mar'atu ila abihi ba'da ma'alafaha. Jangan sampai anak itu dijauhkan dengan ayahnya setelah kedekatan. Kan selama penyusuan ayahnya ngasih nafkah Bu, mungkin ngasih uang, ngasih transfer uang, ngasih pakaian buat anak dan ibunya, mungkin berkunjung sesekali. Jangan sampai dipisahkan setelah selesai susuan. Karena sudah gede anaknya, sudah 2 tahun, kamu gak boleh nengok anak lagi sama mantan istri dan keluarga istrinya.
gitu. Nggak boleh kesini lagi, nggak boleh nemuin anak lagi. Nah itu nggak boleh itu. Berarti anaknya, maksudnya bukan anaknya, ini maksudnya pesan membikin si ayahnya sakit darurat. Kan dari bahasa Arab tuh, dororo. Darurat itu dari bahasa Arab, bisa sakit, bisa nggak nyaman, itu dari bahasa Arab. Ruang gawat darurat itu dari bahasa Arab Bu. Karena ruang yang memang sakitnya parah banget gitu. Ya, itu ruang gawat darurat UGD. Nah itu Bu. Masya Allah, Bu ya, tidak boleh. Karena ketika ada seseorang bercerai itu tidak jarang rebutan anak Bu. Saya banyak menyaksikan keluarga yang cerai rebutan anak. Ya, bertengkar habis-habisan ya. Via WA atau langsung berebut anak. Padahal kalau sudah berpisah itu tadi bil ma'ruf, kapan boleh anaknya dibawa, kapan boleh ditinggal sama ibunya. Memang menyakitkan Bu ya, pencerian itu efek emosional mentalnya kepada anak. Karena setelah bercerai kan tidak serumah lagi, yang dulunya serumah tidak serumah, maka yang kena defeknya adalah anak. Maka sesuatu yang halal tapi dibenci adalah perceraian. Karena itu Islam itu tidak suka ya, permudah nikah, perlambat cerai. Karena efek dari cerai itu berantai ya, bukan hanya suami istrinya tapi ke anaknya, keluarganya musuh-musuhan ya. Yang tadinya harmonis keluarganya jadi renggang, jadi musuh-musuh, ponakan dengan ponakannya, Bu ya, adik dengan adiknya, itu bisa renggang. Itu efek dari perceraian. Kemudian kalimat berikutnya, wa 'alal warisu mislu dzalik. Ini maksudnya Bu, kalau suaminya meninggal, mantan suaminya, maka saudaranya punya kewajiban yang sama. Misalkan mantan suaminya meninggal, maka adiknya, kakaknya, pamannya punya kewajiban yang sama mengurus anak itu dengan ngasih makanan dan pangan atau pakaian kepada ibu, makanan dan anaknya ya, juga pakaian anaknya kan selama 2 tahun anaknya harus dikasih pakaian, bahkan bukan hanya 2 tahun, kalau anaknya mah dikasih nafkah selamanya, itu ditanggung sama keluarganya gitu. Di sini dijelaskan baik laki-laki maupun dari pihak ibu. Kalau ibu yang meninggal berarti pihak ibunya yang harus ikut merawat anaknya. Kalau dia bapaknya yang meninggal mantan suaminya, maka keluarga ayahnya punya kewajiban. Kalau dua-duanya meninggal yatim piatu, apalagi berarti kedua belah pihak itu harus merawat anaknya, baik makannya, gizinya, maupun pakaiannya, maupun tempat tinggalnya. Itu kewajiban Bu, jangan salah. Sekarang kadang-kadang sudah mulai hilang Bu. Keluarga saya ya keluarga saya, padahal enggak Bu. Kakak punya kewajiban kepada adik perempuannya. Kalau ada perempuan punya masalah, kita kakaknya laki-laki, maka bapaknya sudah meninggal, maka kewajiban bapak beralih kepada kakaknya. Saya punya adik perempuan Bu, ya saya laki-laki, maka sekemampuan saya ya memperhatikan adik wanita ya yang paling bontot, baik dari ekonomi maupun perhatian yang lain, sekemampuan. Seperti itu Bu ya. Begitupun juga pamannya, seperti nasab Bu, seperti nasab waris aja lah Bu, yang paling berhak kakak adiknya. Kalau nggak ada kakak adiknya ya pamannya, kalau nggak ada nanti keponakannya. Kalau begitu diterapkan, maka tidak ada yang miskin Bu, betul nggak Bu? Kebanyakan keluarganya meninggal jatuh miskin, anak terlantar karena keluarganya pada cuek. Nah itu kan bukan anak saya, itu kan anak saudara saya. Padahal Islam tidak begitu. Gitu Bu ya, harus punya kewajiban yang sama. Karena kita nasab, ada waris ya. Begitu juga dalam persusuan. Lalu Ibu Rohimahullah, kita lanjutkan kalimatnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Bu ya.
Fa'in aroda, maka jika dia menginginkan, yakni maksudnya kedua orang tua, ya ibu dan bapaknya itu, pisolan itu aslinya, maksudnya pitoman qoblal haula, ini menyapis sebelum 2 tahun. Ya, kalau suami istri itu ada mantan suami istri itu, ya bahkan suami istri yang masih utuh, mereka bersepakat pitoman qoblal haula ini menyapi. Pitoman itu nyapi, Ibu. Menyapi sebelum 2 tahun, maka dibolehkan. Antara minhuma, selagi mereka ridho, Bu. Ngobrol misalkan, Bu ya. Kalaupun sudah bercerai kan ada WA, Bu bisa ngobrol. Kayak Mas gitu ya. Mas mantan, Bu ya. Anak kita sudah cukup lah, tidak disusui lagi gitu. Bilang info gitu, Bu ya. Ya kalau masih keluarga utuh, nanti kamu ngobrol sama suami itu. Juga watasawur, bukan hanya keriduan ke suami istri, tapi atas musyawarah. Ya, kalau tadi suami istri, ya, kalau tadi suami istri antara minhuma, kalau kata yang kedua watasawurin, yaitu saling bermusyawarah. Maksudnya yusawiruna ahlal ilmi bih. Maksudnya setelah berdialog dengan ahli. Siapa Bu ahli di sini? Dokter misalkan. Dokter anak. Kata dokter anak, sudah Bu cukup, tidak usah sampai 2 tahun, anak sudah bagus. Perkembangannya boleh berhenti. Atau kalau selain dokter, ibu-ibu yang senior, nah ibunya nanya ke neneknya, "Nek, ini boleh berhenti juga?" Kata neneknya, "Boleh. Kamu juga dulu cuma 1 tahun." Kata nenek, "Boleh berhenti." Ternyata apa Bu hikmahnya? Dalam persusuan saja ada perintah musyawarah, kan musyawarah dari bahasa Arab. Apalagi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan pribadi rumah tangga aja, ngurus anak kan masalah pribadi ya, masih diperintahkan musyawarah, apalagi masalah sosial. Tidak jarang sosial berantakan karena tidak ada musyawarah di dalamnya. Ya, itu enggak Bu? Tidak karena bertengkar ya di lingkungan, karena tidak ada musyawarah di dalamnya. Pada di sana diperintahkan, "Fasyawirhum fil amr", kalian bermusyawarah dalam semua urusan. Wa idza azamta, apabila telah sepakat hasil musyawarah itu, fatawakkal 'alallah, maka terimalah hasil musyawarah. Jangan dibalik, "Pak, ini hasil musyawarah, Bapak harus sepakat." Enggak begitu, Bro. Ya, musyawarah dulu, baru sepakati apapun keputusannya, maka tidak ada ekses di lingkungan karena sudah hasil musyawarah. Kok saya nggak dibawa-bawa, biarin aja, ada masalah gitu Bu ya. Hal pribadi saja diperintahkan musyawarah, apalagi ngurus lingkungan, ngurus negara, Bu ya. Pajak naik semaunya, musyawarah enggak sama warga? Enggak. DPR bukan perwakilan rakyat, Bu ya. Hakikatnya ya, warga kan nggak setuju ya. Coba nanya aspirasi rakyat nih, oh nggak boleh naik tinggi, dengeri musyawarah Bu ya. Jangan diputuskan, pokoknya harus setuju gitu Bu ya. Bakal ke level negara, kampung, perumahan harus berbasis, ini perintah Allah lah Bu. Kadang-kadang kita menganggap remeh musyawarah, pada ini perintah Allah. Dalilnya pas surat Al-Imran kalau tidak salah, "Fasyawirhum bil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallah." Ya, jadi jangan dibalik. Terima saja keputusannya, musyawarah nggak diajak, nggak boleh. Maka di sana efek keributan biasanya. Musyawarah tidak harus resmi, tidak harus pakai speaker, diundang, tidak harus. Ngobrol saja sudah musyawarah. Tidak harus resmi kepada Bapak persilakan, tidak begitu Bu. Sekarang sudah ada WA ya, bicara aja, info, komunikasi. Insya Allah kalau selagi ada itu tidak akan ada masalah. Walaupun ada masalah akan ditanggung bersama gitu. Tapi kalau tanpa musyawarah, ketika ada masalah, yang tidak ikut musyawarah dia akan cuek, dia akan abai. Tapi kalau semua diajak musyawarah dalam hal penting terutama, maka ketika ada kendala kita hadapi bersama Bu ya. Ketika ada apa-apa kita hadapi bersama. Maka saya pesan untuk umahat, budayakan musyawarah ya. Barangkali
Ada yang dulunya ngaji, nggak ngaji karena mungkin ada sesuatu, karena nggak diajak bicara atau apa, ya. Dan tidak boleh juga otoriter, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdialog tentang perang, Bu, maka ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Bukan, kata Nabi, ini pendapat saya aja. Maka boleh saya usul? Boleh. Ternyata usul, bikin parit, ya Rasulullah. Terkenal dengan perang Khandaq. Rasulullah mengikutinya. Bahkan Rasulullah sampai ngangkat batu sampai kelihatan, mohon maaf, ketiak yang putihnya. Itu Nabi, bisa dikritik, bisa musyawarah, gitu. Tapi kalau soal wahyu ini dari Allah, sahabat tidak bisa mengkritik, harus mengikuti. Begitu, Bu, ya? Nah, ini Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan kalimat berikutnya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa, Bu. Maksudnya menyapi, memberhentikan sebelum masa 2 tahun. Kalau atas dasar keridoan kedua orang tuanya dan bertanya kepada ahlinya, dokter atau ibu-ibu yang lain, nenek-nenek, ya. Seperti kan ada ibu-ibu muda yang bingung, ya. Ibu-ibu muda yang bingung, maka kalau nggak ke dokter, nanya ke ibu-ibu yang lebih senior, gitu. Maka di sana akan dapat pencerahan. Wa in aratum, lalu kalimat berikutnya, Bu. Wa in aratum an tastardiu auladakum, dan jika kalian menginginkan antas tardiu, untuk meminta, kan ada status, Bu, ya, untuk meminta menyusukan auladakum, anak-anak kalian kepada orang lain, Bu, pada junah alaikum, maka tidak ada dosa, dibolehkan, gitu, Bu, ya, dibolehkan untuk meminta persusuan kepada orang lain. Idas salamtum, tapi tentunya berpindah kewajibannya kepada ibu susuan, maka jangan minta gratis, ya. Bisa harus dikasih upah, gitu, baik berupa makanan, kan harus makanan bergizi juga, maupun pakaian, gitu. Boleh disusukan ke ibu yang lain yang sedang menyusui. Idas salamtum ma'ataitum, maka berikanlah apa yang kalian punyai kepada ibu susuan itu atau rodoah itu, Bu, ya, boleh disusukan kepada orang lain. Tapi ingat, ketika anak kita disusukan kepada orang lain, maka akan terjadi mahram, Bu, ya. Anak susuan mahram, haram dinikahi. Itu. Apa syaratnya? Para ulama, terutama ulama Syafi'iyah yang lebih teliti, minim ada yang 1 kali susuan, ada yang 3, ada yang 5, tapi mayoritas 5 kali susuan. Pertama 5 kali susuan. 5 kali susuan itu apa, Bu? Mohon maaf, ya, saya menjelaskan. Misalkan anak disusuin ke ibunya di dada, terus sampai dia kenyang, berhenti, terus minum lagi yang kedua sampai kenyang, itu 2 berarti. Terus bisa berbeda hari, bisa yang 1 yang sama, gitu. Jadi sampai kenyang, gitu. 5. Dan di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun tidak jadi mahram. Misalkan ada anak nih punya kebutuhan khusus nih, harus dapat ASI karena makanan yang lain nggak masuk, Bu. Dikasih nasi dia belum mau. Nah, usianya sudah lebih dari 2 tahun, itu tidak jadi mahram menurut para ulama. Yang jadi mahram itu di bawah 2 tahun. Apa hadisnya ini? Hadisnya aula ini kamilain. Karena 2 tahun itu masa perkembangan makanan pokok bayi. Setelah 2 tahun itu bukan masa itu. Jadi tidak menumbuhkan utama bayi, gitu, Bu, ya. Jadi tidak jadi mahram. Dan mahram itu seperti nasab, Bu. Ibu susu itu seperti nasab. Misalkan anak ini disusui sama ibunya, nah ibu ini menjadi mahram, haram dinikahi dan menikah. Begitu juga anak si ibu ini, anak si ibu susuan, gak boleh nikah, Bu, ya. Gak boleh. Begitu juga suami dari si ibu susuan,
Nggak boleh juga nikah. Ya, sama jadi kayak nasab aja. Itu, maka hati-hati itu. Dan anak yang disusuin laki-laki, kemudian ibu yang ini juga nyusuin anak perempuan yang lain ketika dewasa, itu juga nggak boleh dinikahkan mahram. Jadi sama dengan nasab. Maka kalau kondisi anaknya disusukan, harus diingat sama ibu, dikasih tahu sama anaknya, dan dikasih tahu sama keluarganya. Ini udah jadi anak susuan, maka tidak boleh dengan keluarganya, bukan hanya sama ibunya, tapi sama anaknya, sama suaminya. Jadi mahram. Mahram itu haram dinikahi, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram, mahram maksudnya haram yang dinikahi. Itu ada di surat An-Nisa ayat berapa ya? Ayat 24 atau surat An-Nisa itu ada beberapa yang haram dinikahi. Itu Bu ya, mahram. Nah itu ayat 233 mengenai persusuan. Bisa cukup dipahami Bu? Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum lebih lanjut, karena waktunya masih cukup, ke ayat berikutnya tentang kelebihan nyusuin gimana? Saya ibu untuk nyusu sampai sekolah. Sampai sekolah? Iya. Berapa tahun nih? Ya kan beda, ada 7 tahun atau 8 tahun. Iya. Nah, susah di sapinya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Boleh kurang, boleh lebih. Boleh lebih ya. Tapi di sini nggak Ibu beli sendiri dikatakan di sapinya susah. Iya. Ih, katanya sekolah masih netek gitu. Tapi nggak disebutkan batas akhirnya. Gitu. Berapa tahunkah? Ya, tapi di sini lebih dari 2 tahun boleh. Itu kalau banyak lebihnya banyak banget. Ya. Kalau secara bagus ya lebihnya jangan kelewatan sampai sekolah. Nggak baik. Sapinya susah. Iya. Tapi tidak jadi masalah, tidak jadi. Kata-kata yang temennya baru berhenti. Iya. Berarti kelas berapa? Kelas 2 kali. Iya boleh. Kecuali udah dewasa masih nggak boleh. Ya, karena di sini juga 2 tahun itu bukan batasan mutlak. Boleh kurang, boleh lebih. Ya. Tapi idealnya 2 tahun. Tapi boleh kurang, boleh lebih. Ya, silakan. Yang sepersusuan itu sekeluarga, apa yang adik kakak misalnya itu semuanya, apa yang satu barengan itu? Semuanya. Terus satu lagi, kalau untuk waris bagaimana? Waris? Sepersusuan? Kalau waris tidak dapat. Ya, kalau waris tidak dapat. Hanya mahram dinikahi saja. Kalau waris enggak. Iya. Sama kayak anak angkat tidak dapat hak waris. Ya, anak angkat itu tidak dapat hak waris, Bu. Walaupun ini disusuin Ustaz? Iya. Tidak banyak waris. Allah alam. Ya. Mungkin ada pendapat lain, mungkin ada, tapi sepanjang sepengetahuan saya itu tidak. Hanya berhubungan nasab berhubungan dengan nikah saja, tidak waris. Ya. Hibah boleh. Hibah mah tidak terikat. Boleh. Misalkan si ibu susuan itu karena ada ikatan ya, sayang sama anak susuannya, boleh ngasih hibah, ngasih hadiah. Tapi kalau waris Allah alam. Ya, itu pendapat yang saya baru tahu. Kalau ada pendapat lain yang lebih baik silakan ambil. Kali ini nasab berhubungan dengan perkawinan saja, bukan waris. Ya, gitu. Ada lagi? Kalau nikah harus hati-hati, ibu harus mencatat ya, Bu ya. Jangan sampai anak itu menikah sama saudara persusuan. Iya kan Ustaz, ada tuh teman jadi mereka itu sepersusuan tapi nggak tahu, dan mungkin orang tuanya juga nggak menginfokan ke mereka berdua. Setelah nikahlah mereka punya anak 4. Setelah itu ada yang menginfokan, baru tahu kalau kamu ini sepersusuan. Akhirnya dengan berat hati akhirnya mereka disayang. Nah, yang kami mau tanya, apakah
dari mereka nikah itu adakah dapat hak waris? Hak waris. Nah, ini pelik ya. Pertama, ketika dia tidak tahu, tidak jadi dosa. Yang salah kedua orang tuanya, Bu ya. Mudah-mudahan diampuni. Gitu. Nah, untuk waris ini menjadi polemik ya, karena sudah ada nasab dari perkawinan. Gitu. Ada hak waris seperti itu. Ya, nanti biasanya ada hak waris seperti itu. Itu kasus ada pelik, Bu ya. Dan Islam biasanya mengatur khusus seperti itu. Ya. Makanya kalau kesusuan harus dicatat sama keluarga, karena ini menyangkut dengan nasab perkawinan maksudnya, bukan waris ya. Kalau anak angkat kan boleh dinikahi, tapi tidak ada hak waris ya. Anak angkat itu boleh nikah ya, boleh dinikahi karena bukan mahram, dan tidak juga punya anak punya hak waris. Kalau mau anak angkat dikasih hibah sebelum kasih hadiah lah semasa hidupnya, gitu Bu ya. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ayat sebelumnya. Lanjutkan Bu, masih ada 20 menit lagi. Kita lanjutkan. Apa ada pertanyaan lagi terkait hal menyusui? Cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan ayat 234 ini berkenaan dengan masa idah ditinggal. Lagi-lagi ini berhubungan dengan perceraian, ya kan Bu? Kalau tadi soal nyusu pencarian sedang menyusui, kalau ini masa idah setelah ditinggalkan meninggal sama suami. Berapa masa idahnya? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja, ya. Dan orang-orang mereka para suami di antara kalian meninggalkan pasangannya, maksudnya istrinya, yatarabasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ya, hendaklah dia menunggu terhadap diri mereka sendiri, perempuan itu, arba'ata asyhuri wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Jadi masa idah ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau masa idah penceraian 3 kurun atau 3 bulan biasanya. Tapi kalau meninggal lebih lama, 4 bulan 10 hari. Yang di masa-masa Islam bahkan 2 tahun Bu ya. Ini bukan 2 tahun, 1 tahun ya. Itu di dalam surah Al-Baqarah di ayat 240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila haulin ghairu ikhraj. Ketika suami meninggal kemudian berwasiat kepada istrinya memberikan pemberian, dan selama 1 tahun dia tidak boleh keluar rumah Bu ya. Jadi masa idahnya 1 tahun dan tidak boleh keluar rumah. Maka dihapus ayat ini, dimansuh dengan ayat yang tadi. Jadi masa idahnya berubah jadi 4 bulan 10 hari. Dulunya 1 tahun Bu masa idahnya, ditinggal suami. Tapi ternyata Allah yang Maha Tahu tidak akan kuat Bu. Ibu-ibu masa kini tidak akan kuat masa idahnya 1 tahun. 1 minggu aja sudah banyak yang tebar pesona ya, apalagi 1 tahun ya. Maka diganti jadi 4 bulan 10 hari. Nah, masa idah ditinggal suami ada yang namanya ihdad. Ihdad itu bahasa berkabung Bu ya. Jadi di dalam masa idah selama 4 bulan 10 hari ada larangan, ada perintah ihdad atau berkabung. Jadi selama itu istri berkabung tidak boleh melakukan berhias ya. Tidak boleh memakai minyak wangian. Tidak boleh bepergian tanpa hal yang penting. Tidak boleh memakai pakaian yang mencolok, kuning terang, merah menyala. Tidak boleh ternyata ketika masa berkabung ditinggalkan suami. Kenapa? Untuk menghormati hubungan yang panjang, yang sakral dengan suaminya itu dan keluarganya. Jangan sampai
suaminya baru basah dikuburkan, mantan istrinya itu baru pesona, dan sini, keluyuran sana, Bu ya, gitu. Itu jangan, Bu. Itu jadi ada masa ihdad. Bahkan dulu ada namanya sukna. Sukna itu harus tinggal di rumah suaminya selama 1 tahun. Tapi setelah ayat ini turun, sukna tidak ada. Yang ada adalah ihdad yang menyesuaikan selama 4 bulan 10 hari. Kalau tempatnya boleh kembali ke rumah orang tuanya, boleh tetap di rumah itu selama masa iddah itu. Jadi tidak ada kewajiban ihdad, kecuali wasiat suaminya. Kecuali suaminya wasiat, Bu, ini istrinya tidak punya siapa-siapa lagi, ya Bu ya, tidak punya rumah, maka kasih wasiat, jangan dululah 1 tahun pergi dari rumah ini. Itu boleh di keluarganya membolehkan istri tinggal di sana, Bu ya. Nah, kita akan bahas ya. Walladzina yatawaffawna minkum, ya, orang-orang yang suami yang wafat di antara kalian, maksudnya suami, ya. Wa yadaruna azwaja, yatarukuna azwaja, dia meninggalkan istri-istrinya, yatarabasna, maksudnya yang tadiru harus menunggu, ya, itu masa iddah. Kenapa memakai kata yatarabasna? Karena masa tunggunya lama. Kan dalam bahasa Arab menunggu itu intidor, menunggu. Kenapa tidak memakai intidor langsung, tapi tarobasna? Karena masa tunggunya cukup lama. Kalau masa tunggunya pendek 1-2 hari, maka intidor. Tapi kalau lama dalam bahasa Arab itu ya tarobasna. Nah itu ya, gitu. Harus menunggu bi anfusihin arba'ati asyurin. Maksudnya ada masa iddah di dalam perempuan itu selama 4 bulan 10 hari. Dan dalam masa iddah tersebut ihdad, berkabung, yaitu bintar kilziyah, meninggalkan berhias. Dengan suami meninggal beberapa hari, wah, semprot sana semprot sini, tempat sana, harus ada masa berkabung, Bu ya. Apalagi berhias, ya, berhias kan macam-macam, Bu ya, minyak wangi, dandan gitu. Kemudian watibin, memakai minyak wangi-wangian gitu. Bahkan dalam kondisi normal pun perempuan sebetulnya tidak boleh memakai wangi-wangian yang semerbak banget. Cukup wangi yang sebelahnya aja yang kecium. Ada bukan perempuan, Bu ya, minyak wangi naik motor aja ke ini dia kecium. Ya di jalan raya, oh ini perempuan lagi banget. Biasa kecium, bohong. Fungsinya untuk mencium, Bu ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau maksudnya minyak wangi hanya sebelah saja yang kecium, itu boleh. Bukan berarti tidak boleh. Nah, ini pakai deodoran dan lain sebagainya boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuai syarat nih, begitu, Bu ya. Kemudian wanuklah, jangan berpergian jauh, Bu. Suami baru beberapa hari meninggal, pelesiran, Bu ya. Main sana, main sini, tentunya dandan lah kalau pelesiran, gitu ya, tidak boleh. Itu ada masa berkabungnya. Nah ini ala firaqi azwajihinna hadal maddah sampai selesai masa iddah. Illa, kecuali ayyakuna hawamil, kecuali orang yang sedang hamil, istri yang sedang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Fata'addahunna biwada'i hamli, sampai melahirkan. Masa iddahnya berarti bukan 14-10 hari lagi, berarti sampai melahirkan. Berarti berapa tuh? Ketika diceraikan boleh mencerai lagi hamil, tapi tidak adabnya jelek, Bu. Itu dihitungnya nambah sampai melahirkan. Masa iddah seperti itu. Itu, Bu ya. Wa kanat iddatul wafa fi ibtida'il Islam haulan kamalan. Nah, ini malahan masa iddah di awal-awal Islam itu yang tadi, yang di surat ayat yang lain, masih di surat Al-Baqarah 240 itu selama 1 tahun, itu, Bu ya. Nah, setelah turun ayat ini 234, maka dihapus ya, dihapus. Panasahul sukna fata'tadu haitsus sa'at, maka dihapuslah sukna, tinggal selama 1 tahun. Fata'ada haitsus sa'at, tapi masa iddahnya
berlaku. Itu 4 bulan 10 hari. Haitsu saat, di mana saja suami istri itu tinggal, mau di rumah mantan suaminya dulu, mau pulang ke rumah keluarganya, boleh. Apalagi rumah ini rumah bersama, Bu. Rumah bersama itu begini. Ketika menikah suaminya belum punya apa-apa. Ya, merintislah dari awal, itu rumah bukan rumah suaminya, tapi rumah bersama. Rumah istrinya juga. Gitu. Jadi tidak ada hak keluarganya mengusir istrinya. Istri masih punya hak dengan rumah itu, bahkan dengan hartanya. Kalau punya anak berapa, Bu? 1/8 ya. Kalau nggak punya anak 1/4 dari harta suaminya kalau meninggal. Kecuali sebelum menikah suaminya yang masih bujangan punya rumah, berarti itu harta suaminya. Atau dibikinkan bul sama mertuanya, berarti itu harta suaminya. Tapi kalau pas nikah harta bersama, walaupun yang kerja suaminya, itu harta bersama, Bu. Bukan harta suami sepenuhnya, gitu, Bu ya. Karena di sana ada hak waris. Bahkan sebagian ulama menyampaikan rumah mah nafkah aja buat istrinya, kayak kita ngasih baju sama ngasih makan, gitu. Jangan dihitungkan. Kecuali rumahnya ada 10 lah, gitu. Kalau ini, kalau rumahnya 1, ya itu istrinya, Bu ya. Kalau suaminya meninggal, jangan tega gitu keluarganya mengambil itu rumah seperti itu. Apalagi ada anak banyak di sana, itu, Bu ya. Nah ini, kemudian di sini dijelaskan wala suknalaha, tidak ada sukna, tidak ada kewajiban menetap, itu, Bu ya. Jadi di mana saja boleh itu, selama menjaga wayujibu alaiha ihdat, tetapi ihdat berlaku, masa berkabung berlaku di mana saja dia tinggal. Jadi masa berkabung berlaku apa tadi, Bu? Tidak boleh berhias, tidak boleh berpergian, tidak boleh pakai minyak wangi, bahkan tidak boleh memakai celak, Bu ya. Ya. Di sini dijelaskan lagi antantana'a manjiani, ya, tidak boleh berhias, watibin berminyak pakai wangi, pala yazuzu, dan tidak boleh juga lahatadhina roksaha, ya, tidak juga mengoleskan wangi-wangian ke rambutnya. Apa tuh, perempuan suka pakai minyak wangi nggak perempuan? Laki-laki kan ada tuh, nggak boleh juga, ya, gitu. Dengan tujuan berhias. Tapi kalau tujuan kesehatan boleh. Kalau tujuan kesehatan boleh selama berkabung. Pakai deodoran biar enggak aromanya ini boleh. Tapi kalau tujuannya berhias, memancing laki-laki lain, tidak boleh, dilarang. Itu ihdat namanya, Bu ya. Tapi kalau tinggal tidak diwajibkan. Tapi jangan keluyuran juga, Bu. Keluyuran mana-mana itu masa berkabung. Terus di sini juga dijelaskan apa saja yang tidak boleh memakai celak, ya. Wala memakai celak. Seperti kalkuhli aswad, seperti celak yang hitam. Nah kan perempuan pakai celak kan agak beda tuh, nggak boleh. Kecuali malamnya, kalau siang harus dihapus. Ya. Wala ba'sir bi kuhlil farisal ladzi la zinata fi, kecuali celak untuk obat. Untuk obat kan ada celak untuk obat, Bu ya. Nah itu boleh. Kalau untuk berobat boleh. Kalau untuk berhias tidak boleh. Apalagi yang nggak boleh, Bu? Yang tidak boleh adalah memakai wala lubsun wasyi, tidak boleh memakai adibah, itu sutra, pakaian sutra, ya. Kemudian pakaian yang berwarna, ya, laha lubsun, selain warna putih, ya, laha lubsun bi'adi min siyar, selain warna putih, ya, misalkan merah menyala, kuning terang, kan mencolok, Bu. Perempuan itu mencolok kalau pakai pakaian terang. Makanya sekarang ada yang pakai pakaian hitam. Itu, Bu ya, itu dalilnya ini. Ya, itu dalilnya ini. Wa yajuju ma dubial li ghairi zinah kal sawat. Maka boleh memakai baju yaitu selain warna yang terang, yaitu kain hitam. Ya. Kain hitam. Untuk sedang masa ihdat itu. Tapi As-Sufyan mengatakan la talbasu masubu
La talbasu masubu bihal. Ini juga berlaku selain masa ihdad. Kalau menurut Sufyan, ya berlaku sebagai masa ihdad. Makanya ini dalil bahwa ada perempuan yang pakai baju hitam terus, ini dalilnya ya. Tapi ini perbedaan ikhtilaf gitu. Jadi ada yang di masa idah saja, ada yang selain masa idah harus pakai baju hitam, jilbab hitam, baju hitam. Nah ini memang ada dasarnya. Jadi jangan juga menyalahkan ya. Tapi kesimpulannya, garis tengahnya, perempuan tidak boleh pakai baju mencolok. Kalau baju warna ya warna yang kalem ya, krem itu kan kalem ya, warna tapi krem. Itu merahnya bukan merah menyala tapi merah agak marun, hijaunya hijau toska gitu Bu ya. Jangan memancing melotot gitu. Karena itu juga bisa memancing perhatian laki-laki seperti itu ya. Itu ternyata dalam masa idah ditinggal suami ada ihdad. Gitu. Nah, sedikit lagi. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Ini diriwayatkan Bu. Ini diriwayatkan ketika Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi ya. Waktu itu masih menjadi istri Abu Salamah. Bapak Salamah, anaknya Salamah. Ya. Ya. Qalat Ummu Salamah, ibu Ummu Salamah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang kepada kami hina tawaffa Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat. Ya. Ya. Wa qad jalat alayya shibran qala, dan saya memakai kosmetik lah gitu, perhiasan. Maka Rasulullah mengingatkan, menegurnya, innahu yasabul wajhi fala taj'alaihi illa bilaili wa tanjahihi bin-nar. Sesungguhnya kosmetik itu celak di sini bisa menyenggarkan wajahmu. Itu kan kamu sedang masa idah, ya, tinggal Abu Salamah. Maka pakailah di malam hari, karena malam hari kan nggak keluar rumah tuh, ya, nggak begadang. Tapi kalau live TikTok, ya nggak boleh juga, Bu ya, malam hari. Nah kalau malam hari boleh, karena kan nggak kemana-mana. Tapi jangan live TikTok sama FB. Nah kalau siang dihapus hiasannya, karena siang mungkin beli ke warung gitu Bu ya. Kalau siang dihapus, malam boleh. Ini dalilnya, gitu. Masa idah. Kemudian lalu kalau masa idah keluarga berapa Bu? Masa idah keluarga 3 hari. Kalau suami panjang 4 bulan 10 hari. Masa idah sekaligus di sana ada masa ihdad berkabung. Ditinggalkan keluarga hanya 3 hari. Misalkan bapak meninggal, kakak meninggal, 3 hari berkabungnya yang dilarangan Bu. Ini tadi. Tapi kalau suami panjang Bu ya, begitu luar biasa itu hubungan suami istri. Ini ada di dalam riwayat. Qalat Zainab berkata, ya, dakhalat alayya Ummu Habibah jauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Zainab berkata, ya, itu menerangkan Ummu Habibah istri Nabi juga, hina tawafa abuha, yaitu Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan meninggal beberapa hari lah, ya, masa berkabung. Setelah melihat masa berkabung, kemudian kemudian fada'at Ummu Habibah bitibin bihi subrah khuluqi al-ghairihi fadahanat bihi jariyati summa masat bihi batnaha. Ya, jadi Ummu Habibah itu minta tolong dibawakan wewangian, kemudian dioleskan ke budaknya yang perempuan, kemudian beliau mengoleskan juga ke pipi beliau wewangian itu sambil berkata gitu ya, di kerumunan itu yang masa berkabung, bapaknya sudah meninggal lebih dari 3 hari. Beliau bilang, min hajah ghairi anni, ya, aku itu tidak butuh wewangian ini sebetulnya mah, ya, anni sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar, hanya saja aku ingat Rasulullah pernah berkata di dalam mimbar,
La yahilu li imaratin tu'minu billahi wal yawmil akhir antahida ala mayit fawqa salasatin. Tidak boleh seorang laki perempuan mukmin berkabung lebih dari 3 hari. Itu. Illa ala jauji arba'ati ashuri wa asra, kecuali berkabung kepada suaminya itu panjang 4 bulan 10 hari. Makanya ketika ayahnya meninggal, Umi Habibah meminta pakai minyak wangi karena udah lebih 3 hari, maka dioleskanlah ke budaknya dan dirinya, pipinya, agar ngasih tahu ke yang hadir di sana masa berkabung buat bapaknya, keluarganya cuma cukup 3 hari. Padahal waktu itu Ummu Habibah tidak mau pakai minyak wangi, hanya ingat saja pesan Rasulullah. Itu Bu ya. Saking luar biasanya hubungan suami istri sampai 4 bulan 10 hari. Baik, kita percepat karena sudah mau menjelang maghrib. Nah, kemudian kalimat berikutnya, faida balagna ajalahuna, apabila sudah selesai 4 bulan 10 hari, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian, khitabun li auliya, itu menghibah kepada walinya, kepada bapaknya, kepada kakaknya, untuk menghibah bima fa'ala bi anfusihinna, ya, dengan apa-apa yang mereka kerjakan untuk dirinya, untuk nyari suami yang lain sepeninggalan mantan suami. Jadi boleh menikah lagi ketika suaminya sudah menikah. Tapi ada pendapat nanti di surga biasanya sama suami yang bukan saya kena kuti ya. Sama suami pertama nanti biasanya. Walau alam nanti ya. Itu biasanya kalau menikah lagi sepeninggalan suami pertama, maka di surga kalau sesurga akan sama suami yang pertama. Ya, akan sama suami terakhir maksudnya. Akan dengan suami terakhir. Kayak gitu. Kalau sama suami pertama di surga, suami kedua di surga, berarti akan sama suami terakhir nanti di surganya. Itu ada pendapat seperti itu. Juga ada pendapat lain, tergantung kepada kekuatan cintanya kepada suami pertama apa kedua. Kalau sama-sama di surga boleh milih salah satunya. Tapi ada pendapat mutlak secara dohir, ya suami terakhir yang berhak sesurga sama istrinya. Karena ada sahabat yang nggak mau nikah lagi, sohibah yang nggak mau nikah lagi, ketika ditanya ingin sesurga nanti sama mantan suaminya. Bukan aku takut ya Bu ya, boleh saja meninggal, ya, menikah lagi. Itu Bu ya. Maksudnya boleh menghibah, tapi tidak boleh akad, karena suami istri tidak boleh menikahkan dirinya kecuali dengan wali, itu maksudnya. Dan boleh berhias Bu selama masa iddah sudah selesai untuk istri, tapi selagi la yunkiruhas syar'i, selagi tidak dilarang oleh syar'i. Mentang-mentang sudah masa iddah maka pakai sendal yang tinggi haknya ya, wangi-wangian, semprot sana semprot sini, tebal persona, ya nggak boleh juga. Ya, tetap proporsional sesuai syar'i. Pakai pakaian yang mencolok kuning banget Bu ya, keluyuran ya, mancing-mancing laki-laki tidak boleh. Ya, tapi kalau berhias ala kadarnya, mencari suami yang baru agar tertarik, boleh. Seperti itu. Tapi dengan batasan syar'i. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau setelah cerai? Ya, masa iddah setelah cerai apakah ada ihdad berkabung? Tidak ada. Ya. Cerai yang rujuk, yang satu cerai talak 2, justru ibu harus berhias. Ya, di sini dikatakan tidak ada masa ihdad bagi yang cerai talak 1 dan 2. Ini berlaku bagi yang cerai meninggal saja. Kalau cerai talak 1 dan 2 justru ibu harus berhias. Kenapa? Agar li'anna laha an tasna'a ma yusbaqu qalbu zawji ilaiha, agar suaminya tertarik lagi sama suaminya, sama istrinya ya. Nah, kalau sedang masa iddah kan masih serumah tuh. Boleh serumah, maka ibu harus berhias ya, semprot sana, semprot sini, pakai baju yang menarik. Agar apa? Agar hati suami tertarik kembali lagi, rujuk lagi. Jadi tidak ada masa berkabung Bu ya. Jangan disalahpahami. Ketika ada pencerian misalkan nublah min dalik, maka tidak dandan, tidak mandi, tidak berhias, justru suaminya menjauh. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu ya. Karena sudah menjelang maghrib. Nah, cukup.
Kalau ada pertanyaan boleh satu aja. Kalau nggak ada kita tutup. Cukup jelas Bu? Jelas. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita ini masalah keluarga. Kalaupun kita sudah paham, nanti sampaikan kepada keluarga dan anak-anak kita Bu ya tentang hal ini, kepada anak-anak yang perempuan kita, anak laki-laki kita yang menjelang yang akan berumah tangga seperti itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya tepatnya ya Allah ya. Yang benar hakikatnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Walaupun minkum hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.